Jepara memang sejak lama itu dikenal sebagai daerah yang memiliki bandar, yang kemudian berkembang menjadi bandar terbesar di pesisir utara Pulau Jawa ya. Pada saat Ratu Kalinyamat berkuasa tahun 1549 gitu. Waktu itu Jepara dikenal sebagai daerah yang kemudian menjadi tempat perjumpaan ekonomi dari para pedagang-pedagang, mulai dari Persia, kemudian Aceh, Ambon, Malaka, menjadikan Jepara sebagai pusat perdagangan waktu itu. Dari Jepara mereka membawa hasil bumi, jagung, ketela, kemudian padi itu. Kemudian dari luar ada barang-barang keramik, kain, kemudian diantaranya adalah rempah-rempah. Perjumpaan ekonomi itu kemudian memunculkan perjumpaan budaya ya. Ada akulturasi budaya yang baik di bidang kuliner. Ya. Walaupun kami tidak punya rempah ya, tapi kemudian sampai sekarang rempah itu menjadi salah satu kekuatan di kuliner Jepara. Salah satu kuliner tradisional yang kemudian dikenal ya basisnya adalah masakan olahan dari laut. Salah satunya ya memang pindang serani yang kemudian dicoba perkuat menjadi salah satu identitas dari makanan khas Jepara. Pindang serani itu kan bukan makanan mewah ya. Awalnya menurut kami adalah makanan yang diciptakan oleh nelayan waktu mereka sedang melaut itu. Itu membawa makanan bumbu, sebelah bumbu misalnya hanya ada bawang, ada berambang, ada garam, ada lombok aja ada cukup. Kemudian mereka melaut, kemudian kalau dapat ikan mereka kemudian masak aja langsung dicemplungke gitu. Bumbunya diurap itu. Ciri khasnya pindang kan kebanyakan dari orang nelayan. Dulunya itu sih emang ya ciri khasnya orang nelayan. Kalau warung itu kan terus mengikuti. Dikembangke wonten warung-warung. Nek pindang serani niku bumbunya dirajang. Lombok bawang brambang, bawang putih bawang merah nggih, asem, kunir, nggih serai juga, daun jeruk, pakai jahe, digeprek. Semua pindang tuh ciri khasnya pakai merica. Gongsornya nek cara mriki saking griya bumbu niki mpun dihalusin. Lajeng dibungkus plastik make dugi laut ngrebus toya ngoten niku terus dimasukke. Bapak saya itu nelayan, 50 tahun ada, sampai sekarang. Waktu subuh ngoten niku berangkat. Berangkatnya itu ya kadang-kadang orang 10. Minimal itu. Pitu. Orang dogol ku nyaring di atas. Jaringnya niku mboten ngantos ke bawah, Mas. Sak dalamnya jaring tok niku.
Yo, lah pae dia kono. Awal. Apik sih. Baik. Dapatnya ikan teri, layur, dorang, badak peres. Nek pas ulam sepen nggih, ulam cilik-cilik elek-elek ngoten niku nggih pindang. Pindang serani itu adalah produk olahan masakan daerah pesisir. Tidak bisa kemudian pindang serani yang bahan pokoknya itu adalah ikan laut kemudian berkembang di daerah pegunungan, pasti di daerah pesisir. Makan pindang terus, Mas. Nek orang dogol, selalu maemnya pindang. Semua terus. Dogol. Pokoknya anggar badhe tawar pikantuk ulam terus mindangi dimasak. Pindang serani itu salah satu makanan khas yang dibanggakan oleh masyarakat Jepara. Mereka menganggap bahwa pindang serani ini juga menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan ya potensi laut kita, karena Jepara kan memiliki garis pantai 82 km dengan produk dengan hasil perikanan laut yang luar biasa. Pindang serani kemudian ada juga di daerah Rembang misalnya, Sumatera misalnya, ada juga di daerah Ambon atau bahkan mungkin Cina. Saya pikir satu hal yang wajar karena memang interaksi manusia mungkin menghasilkan budaya-budaya khas yang kemudian membedakan satu daerah satu dengan daerah lain. Rasanya juga tidak ada yang seragam. Masing-masing resto, masing-masing warung itu mencoba melakukan modifikasi bumbu ya. Bumbunya kemudian semakin variatif juga. Kalau warung berdiri sendiri itu udah 21 tahun, sejak 2002. Di warung itu ada beberapa menu. Ada ikan bakar serepek, ikan bakar manis, terus pindang serani itu, terus ada cumi oseng, sama udang asam manis, sama udang crispy. Dari sekian banyak menu yang ada di warung, itu yang khas Jepara pindang serani ya. Pindang serani yang kita sajikan di warung memiliki sedikit perbedaan. Selain kita menggunakan bumbu dasar pindang, kita juga menambahkan tomat hijau serta belimbing. Setiap warung mempunyai cita rasanya masing-masing. Saya lebih suka pindang serani yang pedas, jadinya rasanya lebih balance antara pedas, manis, asam, gurih, jadinya seger gitu aja sih. Alhamdulillah cukup mampu ya untuk menopang perekonomian. Kami menjual pindang serani perharinya bisa 10-15 ekor ikan. Sama ya seperti ukir, akulturasi ya dari Cina, tenun troso misalnya tidak, kemudian murni itu produk budaya khas Jepara ya. Ada akulturasi yang mungkin perjumpaannya sudah ratusan tahun yang lalu atau masuk ke Jepara sudah ratusan yang lalu. Memang kita tidak menyadari jejak peradaban itu. Kuliner adalah produk budaya dari kemampuan seseorang. Kadang-kadang makan itu kan menyangkut kayak harga diri ya. Kita hanya menganggap bahwa makanan itu hubungannya dengan perut gitu. Padahal makanan itu berhubungan dengan budaya. Bahkan bisa menjadi kebanggaan. Orang Jepara pasti bangga kalau dihubungkan dengan Kartini, gitu. Dengan sinu ukir misalnya. Itu pasti bangga. Sama produk olahan pun termasuk kuliner itu menjadi sarana efektif untuk tadi menumbuhkan kecintaan kita pada negara, pada bangsa, pada daerah.
kuliner itu kan bergerak ya, tradisional kayak gitu semakin dikuatkan karena kemudian menjadi daya tarik. Makanan tradisional pun kalau kemudian diolah dengan baik, disajikan dengan baik, dengan memenuhi kaidah atau cita rasa pada suasana kekinian, saya pikir kok tidak akan kehilangan market. Sehingga identifikasi makanan, kekhasan sebuah makanan itu menjadi sangat penting gitu ya. Ya seperti kearifan lokal ya, termasuk budaya, termasuk Pindang Serani. Ketika komitmen bersama itu muncul di antara pemangku kepentingan, bahkan kemudian dengan dunia usaha, kemudian akan menjadi kekuatan yang besar, memiliki kekuatan untuk bersaing di pasar internasional.